Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 224 ini akan membahas mengenai topik skrip dari ChatGPT Part 2. Ya Robun, kayaknya aku ketagihan deh bikin skrip dari ChatGPT. Kali ini aku mau minta bantuan bikin skrip lagi, tapi dengan topik yang berbeda. So, here we go. Oke, jadi aku say hi dulu kan ke ChatGPT kayak, "Hai, aku mau minta tolong bikinin skrip podcast kayak waktu itu, bisa?" Tanda tanya. Terus dibalaslah sama ChatGPT-nya. "Tentu, mau skrip podcast tentang apa kali ini? Butuh durasi berapa lama dan gaya pembawaannya seperti apa? Santai, informatif, atau mungkin ada sedikit humor?" Terus aku bilang kan, "Aku mau yang santai aja sih, yang apa ya? Mungkin vibes-nya kayak ngobrol ke teman sendiri. Aku pengen isi skripnya itu kurang lebih 4.000 karakter. Terus buat topiknya, aku mau tentang cara berdamai dengan masa lalu dan berusaha menyembuhkan diri sendiri dari trauma. Apa kamu bisa bantuin aku untuk bikin skripnya?" Terus dibalaslah sama ChatGPT. "Tentu, aku bakal buat skrip dengan suasana santai seperti ngobrol ke teman sendiri, tapi tetap punya pesan yang dalam tentang cara berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan diri dari trauma. Skrip ini akan sekitar 4.000 karakter, cukup untuk obrolan yang mengalir tanpa terasa berat. Aku akan mulai menyusun skripnya sekarang. Tunggu sebentar ya." Oke, jadi itu prompt yang aku sampaikan ke ChatGPT. So, ini dia ya Robun. Skrip podcast berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan diri. Opening. Hey teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik, atau kalau lagi nggak baik-baik aja, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi sedikit pelukan buat kalian. Hari ini aku mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin relate banget buat banyak dari kita. Berdamai dengan masa lalu dan nyembuhin diri dari trauma. Jujur aja, ini topik yang gak gampang. Kita semua punya bagian dari masa lalu yang mungkin bikin nyesek kalau diingat. Entah itu dari pengalaman pahit, kehilangan, atau luka yang susah sembuh. Tapi, tahu nggak? Kita tetap bisa melangkah maju dan nyembuhin diri kita sendiri. Pelan-pelan. Yuk, kita bahas bareng. Segmen 1. Kenapa masa lalu begitu sulit dilepaskan? Seringkali, kita terjebak di masa lalu karena beberapa alasan. Bisa jadi karena ada luka yang belum tertutup, atau mungkin ada bagian dari diri kita yang masih berharap semuanya bisa diubah. Kadang juga, kita terlalu keras sama diri sendiri. Terus mikir, coba dulu aku lakuin ini beda. Mungkin semuanya gak bakal kayak gini. Tapi, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Seberapa sering kita nyalahin diri sendiri atas sesuatu yang di luar kendali kita? Nyatanya, masa lalu itu sesuatu yang udah gak bisa kita ubah. Satu-satunya yang bisa kita ubah adalah cara kita melihatnya. Segmen 2. Mulai berdamai dengan masa lalu. Oke, sekarang pertanyaannya. Gimana caranya berdamai sama masa lalu? Ini gak berarti kita harus melupakan semuanya. Kadang, luka itu nggak sepenuhnya hilang, tapi kita bisa belajar hidup berdampingan dengan itu tanpa terus-terusan merasa sakit. Beberapa cara yang bisa kita coba. 1. Menerima bahwa itu memang terjadi. Kadang, kita terlalu sibuk menyangkal atau lari dari kenyataan. Tapi justru dengan menerima, kita bisa mulai menyembuhkan diri. Ya, itu memang bagian dari hidupku, dan itu nggak apa-apa. 2. Kasih ruang buat diri sendiri buat merasakan semua emosi itu. Nggak apa-apa kalau masih sedih, marah, atau kecewa. Itu wajar. Jangan paksa diri buat sembuh cepat-cepat. Proses setiap orang beda-beda. 3. Lepaskan ekspektasi buat ngubah masa lalu. Kadang, kita susah move on karena kita masih berharap hal itu nggak pernah terjadi. Tapi, kita nggak bisa mengubah apa yang udah terjadi.
Yang bisa kita lakukan adalah belajar dan tumbuh dari pengalaman itu. Segmen 3. Menyembuhkan diri dari trauma. Trauma itu bisa jadi luka yang gak kelihatan, tapi dampaknya besar banget. Bisa bikin kita takut buat percaya sama orang, susah buat merasa cukup, atau bahkan jadi terlalu keras sama diri sendiri. Tapi kabar baiknya, kita bisa sembuh. Mungkin gak instan, tapi setiap langkah kecil tetap berarti. Beberapa hal yang bisa kita lakukan buat nyembuhin diri. 1. Kenali luka yang kita bawa. Apa sih yang bikin kita sakit? Apa yang paling bikin kita kesulitan buat move on? Kadang kita gak sadar kalau ada luka yang belum kita sadari sepenuhnya. 2. Berani cerita dan minta bantuan. Jangan takut buat cerita, entah ke sahabat, keluarga, atau bahkan profesional kalau memang perlu. Nyimpen semuanya sendirian itu berat loh. 3. Maafin diri sendiri. Ini mungkin yang paling sulit. Tapi kita semua manusia, kita bikin kesalahan, kita pernah jatuh. Dan itu gak apa-apa. Maafin diri sendiri itu bagian dari mencintai diri sendiri. 4. Pelan-pelan bangun versi diri yang lebih kuat. Bukan berarti kita harus jadi sempurna, tapi kita bisa belajar buat jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih memahami diri kita sendiri. Closing. Kalau ada satu hal yang mau aku ingetin ke kalian hari ini, itu adalah kita semua punya hak buat sembuh. Masa lalu kita nggak mendefinisikan siapa kita sekarang. Kita bukan luka kita bukan kegagalan kita. Kita adalah versi diri kita yang terus bertumbuh, yang terus belajar buat lebih kuat, lebih menerima, dan lebih mencintai diri sendiri. Jadi, buat kamu yang masih berjuang, aku mau bilang, kamu gak sendirian. Ambil napas dalam-dalam, kasih waktu buat diri sendiri, dan percaya kalau pelan-pelan kamu bakal baik-baik aja. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman yang mau dibagi, feel free buat share ke aku. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wow. Gimana ya Rebun? Bagus dan keren gak sih skripnya? Aku pribadi suka banget sama hasil skrip dari ChatGPT di part 2 ini. Ya, fun fact, aku tuh baru pertama kali baca skripnya barusan sekaligus rekaman. Sebenarnya pas habis minta bikin skripnya aku sempat baca yang bagian awal-awalnya itu. Tapi pas sudah masuk kayak ke segmen 1, 2, dan seterusnya sampai closing itu, aku baru baca barusan. Dan ini tuh kayak skrip ini bukan cuma ingin aku peruntukan buat Yorobun, tapi juga ini tuh buat diriku sendiri gitu. Ngerasa dapat pencerahan. Ya, aku suka sama skripnya. Yorobun gimana? Aku tunggu komentarnya ya, kritik, saran, masukan, segala macamnya aku tunggu di DM Instagram Podcast Makan Malam, oke? Kalau misalnya next time aku bikin skrip dari ChatGPT lagi untuk part 3 dan seterusnya, gimana ya Rebun? Aman nggak? Aku pengen sih dapat insight baru gitu dari sumber lain ya, yang memungkinkan buat aku cari, buat aku dapetin dengan gampang, dan ya gitu. Itu ya ChatGPT. Soalnya kalau dari orang lain aku belum siap, nanti ditanya-tanya buat apa dan sebagainya, kayak cari amannya dari ChatGPT gitu. Ya semoga skrip yang barusan aku bacain itu belum pernah dibawain orang lain ya. Soalnya aku nggak tahu kalau misalnya pas aku minta skrip, apakah skrip itu ini satu-satunya buat aku, atau mungkin ada sebagian yang ternyata pernah dikasih ke orang lain gitu. Tapi semoga this is the one and only. Oke ya Rebun, terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Rebun.